Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Bulifa dengan NIM 1962201302, mahasiswa P2K. Saya di sini akan membahas mengenai analisis front Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Dalam buku karangan Bapak Ari Eksandi, SEMAKT, Seminar Penelitian Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang. Apakah yang menjadi motivasi atau isu riset GAP fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian. Masih ada perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. Salah satu penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun golongan. Riset GAP, menurut Association of Certificate Fraud Examiner (ACIF) 2016, kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui sesungguhnya bahwa kekeliruan dapat mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu maupun entitas atau pihak lain. Menurut Crow 2011, kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan yang merupakan dorongan untuk melakukan tindakan penyimpangan atau fraud yang terjadi pada karyawan atau manajer. Fenomena adanya praktik manajemen laba menurut Kompas.com yang menimpa pemimpin puncak Toshiba Corporation dalam skandal penggelembungan keuntungan perusahaan sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat selama beberapa tahun. Dengan temuan yang dirilis tahun 2015, Toshiba harus menyatakan kembali atau restart dengan keuntungan pada laporan keuangan. Dalam kasus tersebut, manajemen perusahaan Toshiba melakukan penggelembungan untuk mempertahankan keuntungan perusahaan agar pemegang saham tetap mempercayakan saham yang ditanamnya. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian riset GAP dan fenomena dengan baik. Jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. 1. Kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang diketahui sesungguhnya bahwa kekeliruan dapat mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu maupun entitas. ACFE 2016. 2. Kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan yang merupakan dorongan untuk melakukan tindakan penyimpangan atau fraud yang terjadi pada karyawan atau manajer. Crow 2011. Ketiga, agensi teori merupakan suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang. Dalam hal ini, prinsipal mempekerjakan orang lain atau agen dengan tujuan untuk memberikan suatu jasa yang mendelegasi kepada agen tersebut wewenang dalam pengambilan keputusan yang tepat. 4. American Institute of Certificate Public Accountant 2002 menyatakan financial statement fraud adalah suatu kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan laporan keuangan tersebut salah saji sehingga penyesatnya para penanggungnya. Skousen et al. 2018 menyatakan bahwa pertumbuhan aset perusahaan merupakan salah satu bentuk manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. 6. Skousen et al. 2018 mengatakan bahwa salah satu sumber tekanan eksternal adalah ketika dalam rangka meningkatkan sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 7. Return on total asset atau ROA merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan.
Cousin et al. 2018. 8. Perusahaan yang memiliki sistem pengawasan atau monitoring yang lebih baik berdampak pada menurunnya potensi terjadi praktek manajemen laba yang dilakukan oleh agen atau manajemen. Aulia 2018. 10. Beasley and Carolina 2011, 2001 menyimpulkan bahwa dengan adanya Dewan Komisaris Independen dalam jajaran komisaris akan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi kinerja manajemen. 11. Dekau et al. 2009 menyatakan bahwa potensi kecurangan laporan keuangan lebih sering terjadi pada perusahaan yang lebih sedikit memiliki anggota Dewan Komisaris Independen. 12. Skau et al. 2008 menyatakan bahwa kegagalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketika terjadi pergantian auditor dalam perusahaan. 13. Tesa 2016 menyatakan bahwa banyaknya foto CEO yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan perusahaan dapat mempresentasikan tingkat arogansi atau superioritasnya yang dimiliki CEO tersebut. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang terjadi referensi dalam penulisan ini atau penelitian ini. Adanya sebuah hubungan antara analisis Ford Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud, kegiatan penghindaran pajak, dan kualitas pengungkapan informasi keuangan dan keuangan yang mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan lainnya dalam sebuah perusahaan atau pemegang saham dan dari pemerintah. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty tersebut secara implisit di bagian kesimpulan penelitian ini. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewers bagian kesimpulan penelitian ini. Apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? A. Apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? B. Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? C. Apakah target keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? D. Apakah industri berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? E. Apakah keefektifan pengawasan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? F. Apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Yang G. Apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Yang H. Apakah frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Kritik, peneliti tidak menjelaskan rumusan masalah dengan jelas. Perusahaan hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewers perujuk pada hipotesis dalam penelitian. 5. Apakah tujuan penelitian ini? A. Untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap potensi financial statement fraud. B. Untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap potensi financial statement fraud. C. Untuk mengetahui target keuangan terhadap potensi financial statement fraud. D. Untuk mengetahui pengaruh target keuangan sifat industri terhadap potensi financial statement fraud. E. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan
pengawasan terhadap potensi financial statement fraud. Yang F untuk mengetahui pengaruh pergantian auditor terhadap potensi financial statement fraud. Yang G untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi terhadap potensi financial statement fraud. H untuk mengetahui pengaruh frekuensi kemunculannya. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan dengan jelas tujuan penelitian di dalam penelitian ini. Peneliti mengonsepkan tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya tujuan penelitian dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian dibuat terpisah dengan hipotesis. Tujuan penelitian di atas merupakan hasil penelaahan reviewers yang timbul dari hipotesis penelitian ini. Apa kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh stabilitas keuangan terhadap potensi financial statement fraud, pengaruh tekanan eksternal terhadap potensi financial statement fraud, pengaruh terhadap keuangan terhadap potensi financial statement fraud, pengaruh sifat industri terhadap potensi financial statement fraud, pengaruh auditor terhadap potensi financial statement fraud, pengaruh pergantian direksi terhadap potensi statement fraud, pengaruh frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi statement fraud. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan kontribusi secara general. Apakah grand theory digunakan dalam penelitian ini? Agensi teori merupakan suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang. Dalam hal ini, prinsipal mempekerjakan orang lain atau agent untuk tujuan memberikan suatu jasa dan mendeklarasikan kepada agen tersebut wewenang dalam pengambilan keputusan yang tepat, yang baik untuk prinsipal. Jensen, MC, dan McLean 1976. Konsep yang terjalin antara prinsipal dan agen membuat manajer memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. 8. Jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Agensi teori atau teori agensi bertujuan untuk memecahkan permasalahan agensi problem yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Konflik of interest dapat memicu agensi problem, sehingga berpengaruh kualitas laba yang dilaporkan oleh manajemen di perusahaan oleh manajemen perusahaan. Nabarani 2012. Gerbang menuju fraud akan semakin terbuka apabila memiliki akses yang luas atau capacity serta kesempatan dan peluang untuk menaikkan laba. Opportunity semakin tinggi pengembangan investasi berupa dividen yang diperoleh oleh prinsipal, maka semakin tinggi juga kompensasi yang diberikan kepada agen. Tidak adanya kontrol yang efektif pada prinsipal yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan ilegal yang efektif dari pihak prinsipal akan memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan ilegal dan membohongi investor melalui serangkaian tindakan penipuan atau kecurangan fraud, termasuk kecurangan laporan keuangan. 9. Buatlah gambar kerangka konseptual.
Ya, di sini terdiri dari 5. Pertama ada pressure atau tekanan, X1, X2, X3. 2 ada opportunity atau kesempatan, X4, X5. Yang ketiga ada rationalization atau rasionalisasi, X6. Yang keempat ada kompeten atau kemampuan, X7. Yang kelima ada arrogance atau arogansi, ada X8 yang sangat berpengaruh kepada financial statement fraud atau Y. Kritiknya di sini adalah peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual dalam penelitiannya. Gambar kerangka konseptual di atas merupakan hasil penelaahan oleh reviewer. 10. Apakah hipotesis penelitiannya? H1. Stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H2. Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. H3. Target keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H4. Sifat industri berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H5. Keefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H6. Pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H7. Pergantian direksi berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H8. Frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan hipotesis penelitiannya. 11. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, dan definisi operasional variabel dan pengukurannya. A. Rancangan penelitian, analisis regresi, dan data panel. Kritiknya itu penulis sudah cukup jelas menampilkan karangan peneliti secara jelas. Peneliti ini menggunakan analisis regresi data panel di dalam penelitiannya. B. Definisi operation variabel dan pengukurannya. Di sini ada stabilitas keuangan. Seperti ini untuk cara penghitungannya. Tekanan eksternal, lalu target keuangan, sifat industri, dan keefektifan pengawasan. Pergantian auditor adalah pergantian KAP maupun yang dilakukan oleh perusahaan penelitian auditor, out change, yang diukur dengan variabel dummy. Lalu pergantian direksi, Waffle dan Hammerson 2014 mengemukakan bahwa perubahan direksi dapat menyebabkan stres period yang berdampak semakin terbukanya peluang untuk melakukan fraud. Penelitian ini memproyeksikan kapasiti dengan pergantian direksi perusahaan atau di change yang diukur dengan variabel dummy. Frekuensi kemunculan gambar CEO di sini ada 5. Yang pertama ada tidak menampilkan foto direksi, yang kedua ada 1 sampai 4 foto, yang ketiga ada 5 sampai 8 foto, yang keempat ada 9 sampai 16 foto, dan kelima ada 13 sampai 16 foto. Kritiknya ini peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan isi pengukurannya. 12. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Ya, di sini bisa dapat dilihat rumusnya ya. Lalu kritiknya ini penelitian sudah cukup jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. 13. Jelaskan pembahasan hasil penelitian. Statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, dan pembahasannya. A. Statistik deskriptif. Di sini ada mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, turkosis, jarku, bea, viability, sum, AQDEV, lalu ada observation.
Dapat dilihat di sini angka-angkanya. Lalu ada uji kelayakan model, uji F, uji koefisien determinasi, lalu ada uji hipotesis. Kritiknya ini tidak ada kritik untuk poin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.